Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berusaha, berjuang terus untuk membersihkan hati. Jangan sampai ada iri, dengki, dendam. Jangan sampai ada kebencian-kebencian sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa main-main, tapi takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi harus betul-betul membersihkan hati, membersihkan diri kita untuk selalu taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan perintah-perintah Allah ini adalah nikmat yang sangat besar kalau kita taati. Kalau kita kerjakan, kalau akal kita mau tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kebaikan yang besar. Dan kita insyaallah selamat dari kejahilan, dari kebodohan, dari kezaliman, dari kesesatan, dari perbuatan-perbuatan yang menghinakan. InsyaAllah kita selamat kalau kita betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, jalannya hanya takwa kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi gunung-gunung, bumi, langit tidak mau memikul amanah. Manusia mau memikul amanah. Amanah ini bisa berupa pangkat, jabatan, kedudukan, harta, dunia. Amanah berupa berbagai macam. Kalau kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita selamat. Kita selamat. Kadang-kadang manusia untuk mendapatkan amanah ini, kadang-kadang manusia dengan cara yang jahil, dengan cara yang zalim, dengan cara yang bodoh, yang mereka ini akan rugi nanti di akhirat kelak. Apalagi orang-orang yang sudah mendapatkan amanah tersebut, dia tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah, alangkah ruginya. Hidup yang sebentar, hidup yang sementara, dia korbankan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Dia korbankan karena dia mengejar
dunia ini, sehingga dia berbuat kezaliman dengan pangkat yang dia miliki. Dia berbuat kezaliman, memeras, berbuat perbuatan-perbuatan yang menghinakan di dunia ini. Dia kira hidupnya bisa abadi, dia bakal mati. Ya, ini alangkah jahilnya, alangkah bodohnya manusia. Dia diberi akal, sudah diberi akal, kadang sekolahnya tinggi, jadi jaksa, jadi pengacara, jadi hakim, tapi berbuat zalim, memeras, berbuat keji, berbuat yang menghinakan dirinya dia di akhirat kelak, yang mana dirinya dia akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanggungjawabkan perbuatan dia di dunia ini. Dia tertipu, alangkah jahilnya, alangkah bodohnya. Dia tumpuk-tumpuk harta, sudah sedemikian banyak harta tersebut, dia tinggalkan itu harta. Dia mati di dalam kubur, dia tinggalkan itu harta. Dia kumpul-kumpulkan, dia kejar-kejar, dia cari-cari. Setelah itu dia pergi, dia tinggalkan. Alangkah jahilnya, alangkah bodohnya manusia ini. Jadi dia sekolahnya tinggi, ilmunya tinggi tentang dunia, punya akal, tapi tidak bisa amanah, menjalankan amanah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan pangkatnya di jalan Allah, menggunakan hartanya di jalan Allah, menggunakan seluruh tenaganya di jalan Allah. Banyak manusia yang tidak bisa. Kebanyakan manusia tertipu dengan amanah-amanah tersebut. Kebanyakan manusia tertipu. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita selamat, aman dengan amanah-amanah tersebut. Caranya kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Insya Allah kita bisa selamat. Insya Allah amanah tersebut menjadi kebaikan yang besar. Kadang-kadang amanah itu dicarinya dengan cara yang enggak benar, dicarinya dengan cara yang keji, yang sudah caranya untuk mencari saja sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah didapatkan dibuat perbuatan keji. Kadang orang yang salah dibenarkan, orang yang benar disalahkan. Gara-gara apa? Duit, gara-gara uang, gara-gara dunia ini yang mereka cari. Mereka tidak menegakkan keadilan di dunia ini. Mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Mereka tidak berpikir panjang, jahil, bodoh, alangkah jahilnya, alangkah bodohnya. Orang kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi orang yang jahil, akan menjadi orang yang zalim. Dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, dengan semua yang dia miliki, dia bisa berbuat keji, berbuat kesesatan, kedoliman, memeras kepada orang. Jadi ini hati-hati supaya kita waspada. Jadi apa saja, jadi presiden pun, jadi jenderal pun, ini amanah semua. Kalau tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jahil, bodoh, dia akan sengsara yang selama-lamanya. Kebahagiaan yang sementara ini menipu dirinya. Dia tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang palsu. Dia menghalalkan segala cara. Dia kira dia bisa menguasai, dia kira dia bisa abadi di dunia ini, dia kira dia tumpuk-tumpuk hartanya, dikira dia bisa mengekalkan kehidupannya. Tidak bisa, dia tertipu. Nah, ini alangkah jahilnya manusia, alangkah bodohnya manusia. Jalan keluarnya harus betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Menggunakan hartanya, pangkatnya, jabatannya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru insya Allah selamat. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah. Kadang-kadang amanah berupa agama pun dia tidak bisa menjalankannya, dia hianati. Yang diperintah oleh Allah tidak dikerjakan, yang tidak diperintah oleh Allah dikerjakan.
Dia sudah berkhianat kepada ajaran Nabi, kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selisihi. Kadang-kadang seperti ini manusia. Manusia ini jahil, dolim. Dia sudah tahu ini aturan Allah, dia tidak mau memahami sesuai dengan pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia kadang-kadang. Agama pun amanah yang harus kita betul-betul mengamalkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang palsu di dunia ini. Banyak manusia tertipu. Dia kumpul-kumpulkan, setelah itu dia mati. Dia beli sawah, dia beli tanah, dia beli pabrik, dia beli bangunan, dia beli macam-macam. Setelah itu dia tinggalkan. Jahil. Dia tidak bisa menguasai, selamanya tidak bisa. Dia pasti menikmati, dia pasti mati. Ibarat handphone, ya. Kalau orang dikasih kuotanya banyak, tapi dikasih waktu, dibatasi. Tanggal sekian harus dihabiskan. Kalau tidak habis, berhenti, sudah tidak ada. Kehidupan dunia dikasih waktu, dikasih batas. Tidak bisa menguasai selama-lamanya di dunia ini, pasti akan kita tinggalkan. Kita tidak bisa abadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tenang, dia bersyukur, dia selalu bahagia dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa cukup, dia merasa bersyukur, karena dia sadar kalau dunia ini akan dia tinggalkan. Dia tidak terlalu ambisi dengan dunia ini, sehingga menghalalkan segala cara. Orang yang bertakwa, insya Allah dia bisa selamat dengan cara takwa. Tidak ada cara lain supaya kita bisa selamat di alam kubur, ke alam barzah, sampai ke akhirat. Ilmunya hanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, orang yang masuk surga pun bisa menyesal. Ada orang-orang yang masuk surga, dia menyesal. Karena apa? Karena banyak di surga itu pintu-pintu yang tidak bisa dia masuki. Misalnya pintunya orang-orang yang suka berpuasa, pintu Ar-Rayyan. Pintu ini bisa dimasuki hanya orang-orang yang berpuasa, sering berpuasa, senang berpuasa sunnah. Dia sudah masuk surga, tapi menyesal, ya Allah, kok saya tidak bisa masuk pintu itu, pintu Ar-Rayyan. Ini gambaran. Jadi orang yang masuk surga pun bisa menyesal kalau tidak betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya di dunia ini. Bisa menyesal, sudah masuk surga menyesal. Saya kok tidak bisa begini, saya kok tidak bisa masuk pintu ini, saya kok tidak bisa, karena amalannya mereka tidak ada di situ. Jadi ini perlu kita perhatikan. Mumpung kita masih di dunia ini, kita persiapkan diri, banyak-banyak puasa sunnah, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak mengerjakan perintah-perintah Allah, betul-betul diamalkan. Semua perintah Allah kita harus berusaha mengerjakan, berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan semaksimalnya. Kita harus berusaha semaksimalnya untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyesal. Apalagi yang masuk di neraka, yang masuk di surga bisa menyesal karena kurang zikirnya, kurang puasa sunnahnya, kurang amalan sholat malamnya, kurang perbuatan-perbuatan baiknya yang dia lakukan di dunia ini. Dia menyesal. Teman saya bisa masuk pintu Ar-Rayyan, bisa masuk pintu itu, saya kok tidak bisa. Menyesal dia.
Padahal ini kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya di surga. Kadang manusia tidak menghiraukan, kadang manusia ribut urusan dunia sehingga tidak mengikuti aturan Allah, sehingga tidak peduli halal dan haram, sehingga berbuat perbuatan-perbuatan yang dolim. Ini banyak. Jangan sampai kita tertipu. Supaya kita waspada, mumpung kita masih berada di dunia ini, kita persiapkan yang banyak, amal kebaikan yang banyak, sering-sering berpuasa sunnah, sholat malam, semua perintah Nabi SAW, amalan-amalan sunnah usahakan dikerjakan supaya betul-betul tidak menyesal di akhirat kelak. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah